Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika. Dalam video ini, kita kembali disuguhkan sebuah fenomena klasik yang terus berulang dalam ruang debat keagamaan kita. Apologi buta yang dipaksakan dan kepanikan logis saat dihadapkan pada teks asli. Banyak orang mengklaim membela kebenaran, namun ketika teks suci mereka sendiri dibuka lembar demi lembar, kata demi kata, yang terjadi justru adalah gerakan silat lidah yang menggelikan. Kita disajikan sebuah ironi luar biasa, seorang muslimah yang awalnya datang dengan percaya diri untuk meluruskan argumen, namun mendadak gugup ketika teksnya dibedah secara literal, hingga akhirnya melempar sindiran defensif dan merasa dimuridkan oleh data. Mereka buru-buru berlindung di balik dinding tebal bernama tanda kurung dan tafsir penyelamat. Kali ini, kita tidak sedang menyaksikan debat kusir menggunakan sentimen emosional. Kita akan menyaksikan sebuah otopsi teks, sebuah bedah akademis yang objektif terhadap literatur klasik. Masalah terbesar dari para apologit muslim hari ini adalah mereka terjebak dalam textual manipulation, memanipulasi teks agar sesuai dengan dogma saat ini. Ketika teks asli berbicara tentang materi, kuasa dan ancaman, mereka buru-buru menyisipkan lembar-lembar interpretasi apologetis untuk menyelamatkan muka dogma. Mari kita saksikan bagaimana Edis TV menghancurkan ilusi itu dengan bukti tekstual yang tak terbantahkan. Selamat menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keberkahan dan keselamatan kepadaku, Edis. Edis kan Kristen. Kita bersahabat saja. Astaga, gimana ini Anda ini? Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bu? Masalah apa tadi itu banyak Edis sampaikan tadi, masalah apa yang tadi Edis? Apa? Gimana sih? Pengen main Abasa. Nabi Muhammad tadi. Oke, ya silakan. Apa yang mau ditanggapi di situ? Betulkah Nabi berwajah masam? Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Des. Manusia kan tak luput dari dosa. Jadi Iya, berarti benar itu, tidak dia berwajah masam? Benar. Tapi langsung Allah menegur beliau dengan mengatakan, hai Muhammad, itu orang itu mungkin dia mau bertobat, kan? Kemudian sama juga seperti dalam kitabnya. Sebentar, tenang dulu, sabar, kita selesaikan dulu, sabar. Oke. Muhammad, tenang dulu, Bu, sabar, tenang dulu. Kita belum selesai, Bu, dengar dulu. Di situ Muhammad ditegur karena Muhammad benar atau karena salah? Beliau itu secara halus bermuka masam, tapi kalau Tuhan Edis yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini berat, saudara-saudara. Astaga, Bu, tenang dulu, Bu. Bu, tenang dulu. Betul, tapi kita selesaikan dulu yang ini. Sebelum selesai, jangan dulu pindah ke tema lain. Setuju? Bukan tema lain, Dis. Kan sejalur. Oke, begini Bu ya, dengarkan. Muhammad kena tegur, betul? Dia ditegur. Oke, dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Ya, adalah sebagai manusia biasa, mungkin beliau itu gila. Bukan itu pertanyaan saya. Dia ditegur karena dia salah atau benar? Manusia itu bersifat salah. Oke, dia salah. Karena salah gitu, karena salah. Oke. Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad SAW? Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad di situ dalam surat Abasa ayat 1-6? Abasa 1-6.
Dia bermuka begitu. Gimana kita mau diskusi kalau begini, Bu? Astaga. Apa kesalahan daripada Nabi? Ya bermuka masam tadi itu kan. Bermuka dalam itu. masam. Dia bermuka masam sama orang buta lagi miskin. Tetapi kalau yang datang kepadanya orang kaya, dia langsung melayani. Betul, karena itulah dia ditegur, betul. Sudah ditegur, dia langsung merubah akhlaknya. Iya. Sebentar. Tenang. Sebentar. Apakah dia berubah akhlaknya? Oh, nanti saya tunjukkan ayat lain. Karena barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi harus bayar dulu. Astaga. Astaga. Oh, saya tunjukkan ayatnya. Berat ini saudara-saudara. Loh, saya tunjukkan ayatnya. Astaga. Di dalam Al-Quran, barang siapa kalau mau ngomong sama Nabi, itu harus mengeluarkan duit, loh. Itu sih bohong besar. Loh, astaga. Kalau ada cium tembok gimana? Mana? Oh, baik, saya tunjukkan. Ada bayar-bayar sama Nabi Muhammad. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya, loh. Kalau saya ngomong tidak ngasal-ngasal bicara, saudara. Coba deh, lihat. Bentar. Ayo, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 12 ya. Mujadalah ayat 12. Kalau mau ngomong sama Nabi itu harus sedekah dulu ya. Oke. Mujadalah berapa? Mujadalah ayat 12. Silakan. 12. Mujadalah ayat 12. Mujadalah ayat Barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi, maka hendaklah ia mengeluarkan duit. Biar Anda tahu itu. Cuman langsung dipelintir ayatnya. Coba kalau nggak percaya, coba baca ayatnya apa adanya sebelum dipelintir oleh para ulama. Coba silakan baca ayatnya. Loh, Anda kira Muhammad sangat perlu duit, saudara-saudara. Anda tidak tahu. Coba silakan. Silakan. Ini maksud ayat ini supaya kita itu Ya dibaca dulu, dibaca. Jangan baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Sebentar. Wahai orang-orang yang beriman. Ayo terus. Apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, itu pembicaraan rahasia. Jangan sebentar. Apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, dengan Nabi. Aku yang baca. Dia baca, nggak usah edit nanti pelintir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin. Orang ada itu. Bersedekah kepada orang miskin. Lihat, saya tampilin ayatnya. Iya. Itu ayat sudah dipelintir, perhatikan. Tidak. Gimana masanya lagi? Saya tampilkan. Bersedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Saya tampilkan. Hal itu dalam kurung, lebih bersih. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu kepada orang miskin itu, Des. Tenang dulu, tenang. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Nah, ini orang
miskin. Iya, dalam tanda kurung. Itu Ini menerangkan dalam tanda kurung ayat. ini, dalam tanda kurung ini adalah ayat-ayat tambahan orang menalahi biar apa? Sebentar. No. Kalau sebentar, tenang Bu. Kenapa ini dalam tanda kurung? Kenapa ada dalam kurungnya begini? Kenapa? Ini adalah tafsir. Ini adalah tafsir yang dibuat dipaksa supaya apa? Supaya sedekahnya itu kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Ini Loh. Ustaz Edis nih nggak? Dengar. Kenapa ini dalam tanda kurung? Coba. Menerangkan arti ayat tuh, Dis. Mana ayatnya di sini dalam tanda kurungnya? Itu kan menerangkan maksud ayat itu. Edis ada punya ilmu bahasa Arab Ini nih. ayatnya ditambah-tambahin. Perhatikan. Ustaz Edis. Kalau mau ngomong khusus sama Nabi, dia mau bicara, Harus Nabi, bersedekah. saya mau ngomong khusus. Diwajibkan bagi mereka, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi harus ngasih duit dulu. Kok dibilang kepada orang miskin? Edis Dan melintir dong. sesungguhnya mereka merubah-rubah ayat Al-Quran dengan menambah-nambahi sesuatu kepadanya. Ada ilmu balagohnya. Jurus merubah-rubah ayat Quran. Ya Itu sudah. ada ilmunya. Intinya. Tidak asal-asalan, bukan. Iya itu kalau ilmu bohong, saja. kalau ilmu bohong-bohongin diri sendiri buat apa? No. Al-Quran itu dia punya ilmu membaca Coba Al-Quran. siapa? Saya tanya sama ibu, Bu. Siapa orang miskin di situ yang dikasih duit kalau mau ngomong sama Muhammad? Oh, seluruh orang miskin. Siapa saja. Gimana cara taunya? Ada ayat yang sebelumnya itu kan ada Bukan. ayatnya. Cara taunya gimana? Cuma membaca satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Pertanyaan saya, Kepada orang miskin. nah, kepada orang miskin itu kan ayat dalam kurung tambahan, tafsiran. Pertanyaan saya begini, siapa orang miskin di situ? Sebentar dulu, siapa orang miskin di situ? Sebelum ayat itu kan ada ayatnya. Sebelum ayat yang berapa nih? 11 sampai Memang berat, saudara-saudara. Ada ayat yang lain. Berat ini saudara-saudara, ini susah ini. Kalau Bu, itu cuma membaca satu Bu, ayat, jadi salah mengartikan. Ayat itu jelas sedekahnya itu ya untuk Muhammad gimana? No, itu fitnah. Justru Orang ayat di situ miskin. memfitnah kepada orang miskin di situ nggak ada ayatnya itu ayat dalam kurung tidak ada bahasa Arabnya. Coba sekarang saya tanya, Sebelumnya menerangkan yang Gini, sebelumnya. kenapa Yes. itu? Coba bahasa Arabnya kepada orang miskin itu sebelah mana? Coba lihat ayat yang sebelumnya itu. Oh, coba bacakan ada ayat sebelumnya. membicarakan masalah Bacakan ayat itu. sebelumnya. Silakan bacakan ayat sebelumnya. Banyak. Tunggu aku buka ayat Quran tuh ya, Dis. Nah, ini Quran. Quran. Mau jalan. Ini kalau mencari di YouTube nih lama, cepat, tapi di Quran lama kita nonton. Tapi ya, sering salah itu kalau di YouTube. Ya sudah cepat silakan bukakan surat Al-Mujadalah. Dia merintah aku beliau. Dia kalau enggak mau serunya dia baca Quran surat Al-Mujadalah. Mujadalah. Astaga. Inilah makanya saya bilang mereka tidak lebih ngerti Quran daripada saya, tapi mau ngajarin saya. Ada. Ayo kan. Dia ngarang. Taulah aku deh, kan itu Ngarangku. Barang siapa kalau mau ngomong khusus, dia mau bicara khusus dengan Nabi, hendak dan mengeluarkan sedekah. Nggak ada di situ kepada orang miskin. Sedekahnya itu kepada Nabi itu gimana? Maksudnya ini, Dis, ayat ini untuk meringankan beban orang yang tidak mampu. Ngarang bebas saja.
Apa hubungannya mau ngomong sama Muhammad suruh ngasih duit dulu sama orang miskin? Siapa orang miskinnya di situ dan bagaimana dia tahu kalau udah ngasih orang miskin atau belum? Sedekahnya itu ya kepada Nabi. Mari kita jujur. No. Ya udah. Terus Hanya gimana itu bisa sedekah tahu? tadi. Begini, Nabi, aku mau bicara khusus denganmu. Sudahkah kau mengeluarkan sedekah? Ayat berapa tadi, Dis? 11? Ayat 12. Ayat 12. Wahai orang yang beriman pada kamu hendak Baca yang benar. menjadi miskin. Oh, Baca yang benar. itu artinya, Dis. Itu arti itu masih palsu. Aku bacakan arti yang sebenarnya. Dari ayat 10 ya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayat 12-nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan jawabnya, sedekah. apakah kamu takut akan menjadi miskin? Karena kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Makanya kamu takut jadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada Nabi itu. Bukan kepada Nabi. Jadi sekarang kepada Sekarang orang gini aja. miskin. Sekarang gini aja, Bu. Seandainya Ibu hidup sejaman dengan Nabi, mau ngomong khusus dengan Nabi, aku ingin berbicara menghadap Nabi mau bicara. Ibu rela nggak keluarkan duit sedekah untuk Nabi? Tentu Nabi nak. Nabi itu tidak. Dan sesungguhnya mereka Nabi ini tidak adalah mau orang-orang yang betul. tidak mau memberi Nabi duit. Edis ngarang. Ngarangnya di mana? Itu jelas sedekah. No. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah ada keterangannya itu bahwa yang dikata sedekah itu adalah hak orang miskin. Nabi beserta keluarganya tidak berhak menerima sedekah. Bahkan Nabi itu Astaga. menolak Oke. sedekah. Ibu tahu Ghanimah? Tahu Ghanimah nggak? Oke, ayat lain lagi. Nggak, Ibu tahu Ghanimah nggak? Sudah aku terangkan tadi. Des, yang lain pula Des. Bu, Ibu tahu Ghanimah atau tidak? Astaga. Perhatikan. Muhammad menjadi seorang miliarder dari mana? Dari rampokan perang. Astaga. Loh, Anda tidak percaya bahwasanya kerja mereka itu merampok? Astaga. Anda tidak tahu pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Edi, Bu. aku ini pintar loh. Bu, dengarkan saya. Kalau dalam perang seluruhnya harta itu memang dirampok, diambil lah kalau Ya perang. sudah kan, terima kasih Anda mengakuinya. Oke, yang berapa tidak persen bisa untuk sampai Nabi? segitu, Berapa persen untuk Nabi? untuk Nabi dikit. Ya penting Dikit untuk apa itunya. miliar? Astaga. Perhatikan ya, perhatikan. Ini Perhatikan. banyak arang. Untuk tinggal di Amerika. Aduh. Dibilang perhatikan ya. Saya kalau ngomong itu ada dalilnya. Perhatikan. Ya boleh. Perhatikan. Ya, ada dalil Muhammad, itu. perhatikan. Oh. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang. Perhatikan. Itu ke arah mana? Loh, perhatikan. Orang Dengar. yang mulia tuh ada saja. Jauh edisnya. Uang dinar. Zaman Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi 20 miliar.
Nabi mendapatkan 20 miliar, betul? Kita menang perang. Astaga. Bu, saya tanya, betul tidak Nabi jadi miliarder gara-gara harta rampasan perang? Astaga, masih saja ditolaknya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang yaitu mereka yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat tetapi mereka tidak menerimanya. Bu, apakah yang saya bilang fitnah? Apakah yang saya bilang fitnah? Itu dalam perang wajah saja. Bukan itu yang saya bilang. Yang saya bilang fitnah atau tidak? No, tidak. Oke, tidak fitnah. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang, betul? Bukan jadi miliarder dunia. Bisa jadi kalau dia mau dia Ini susah, ini berat. Yang saya sampaikan fakta atau tidak? Kalau dengar sekilas tadi ya. Oke, di mana fitnahnya coba? Di mana fitnahnya? Bahwasanya Muhammad menjadi seorang miliarder karena dia dapat 20 miliar, kata Abdul Somad, dari rampasan perang. Memang mendapat 20 miliar, tapi akhirnya dia bagi-bagikan kepada umatnya yang ikut perang itu. Ngarang bebas. Ngarang bebas terus. Mana dibagi-bagikan, mana dibagi-bagikan, Iya, itu ya, hadis yang dibawa oleh Edis tadi itu. Saya tahu ceritanya seperti itu. Bu, coba saya tanya sama Anda, Nabi istrinya banyak atau tidak? Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan oleh Allah memang. Ya, lebih dari umatnya. Ini ditanya apa jawabnya itu selalu muter-muter. Kenapa senengnya itu jawabnya itu muter gitu loh. Coba pertanyaan saya simpel. Nabi istrinya banyak, betul atau tidak? Betul, itu keistimewaan Allah untuk beliau. Oke, istrinya banyak. Barang siapa yang punya istri banyak, niscaya baginya pengeluarannya akan lebih banyak, betul? Ya, Loh, ditanya di mana sih? Betul atau tidak? Ya, betul. Nah, ketika Muhammad dapat harta rampasan perang 20 miliar, niscaya keperluan Muhammad terhadap keluarganya pun akan terpenuhi, betul? Terpenuhi semua kebutuhan istri. Oke, kita tes. Apakah istri-istri Muhammad dapat uang belanja? Baik. Kita tampilkan, saudara-saudara. Benarkah istri-istri Nabi dikasih uang belanja? Kita buktikan. Loh, kita nggak bohong-bohong, Bu. Kalau kita bicara berdasarkan fakta dan dalil. Saya tampilkan. Perhatikan. Perhatikan ya. Loh, Anda berat Anda ini. Saya balikkan kamera saya, kita tampilkan ya. Perhatikan. Bagaimana kita bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab, dan nanti kita bacakan riwayat-riwayatnya yang menyertai ini ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kita tampilkan sebentar ya, masih ini. Surat Al-Ahzab ayat. Nih, perhatikan. Kita bacakan ya. Saat istri-istri Nabi minta uang belanja. Oh, perhatikan. Dari mana ambilnya? Astaga, dia malah ketawa-ketawa. Perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan,
maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Ketika mau minta duit belanja lebih malah mau diceraikan. Loh, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Banyak orang muslim tidak tahu ini. Saya bacakan. Perhatikan. Saya tahu. Ayat ini. Dengarkan dulu saya bacakan ya. Ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu di mana istri-istri Nabi Muhammad SAW bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi SAW, tambahan uang keluarga kalau bahasa kita, yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Nah, sebagaimana disebutkan, Tahir bin Asyur, rahimahullah, dan seterusnya ya, kita bacakan ya. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah dan mereka menginginkan ghanimah dan ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Nah, juga nanti di Khaibar Rasulullah juga ya, dan seterusnya diperhatikan. Nah, dari sini kata Tahir bin Ibn Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwasanya istri Nabi akhirnya ingin meminta ada tambahan biaya rumah tangga. Nah, demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mendapatkan ghanimah dari perang melawan Bani Quraizah, setelah itu dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ketika itu Nabi punya istri 9, Aisyah, Syaudah, Hafsah, Ummu Salamah, dan seterusnya. Nah, mereka ingin meminta uang belanja lebih, tapi malah dijawab oleh Muhammad dengan nih surat ayat Al-Quran nih, surat Al-Ahzab ayat ke-6 tadi. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu. Tuh, malah mau diceraikan. Ini yang nyaranin ayat ini, ngomong-ngomong ayat ini turun akibat daripada saran Umar bin Khattab. Iya, itu Umar bin Khattab yang bilang begitu. Lu terdiam dia. Jawab. Mau aku jawab? Silakan. Ya, oke. Kalau kami wanita ini, Dis, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Memang berat, saudara. Banyak suami ngasih duit, Dis. Dengar keteranganku. Masalah Nabi ini tadi kan harta ghanimah itu harta rampasan perang yang sah. Jadi istri-istri Nabi itu sudah dikasih belanja. Tapi karena ada uang harta ghanimah tadi, Dis ngerti harta ghanimah tuh? Iya, mereka minta tambah lebih, betul. Itu adalah rampasan. Iya, ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, istri-istri Nabi matanya langsung menginginkan, betul ya? Mereka menginginkan, betul? Kemudian Nabi bilang, apakah kamu hanya untuk memikirkan dunia saja? Iya. Setelah belanja sudah dikasih. Iya, maka akibatnya mau diceraikan sama Nabi, betul? Itu kan usulan dari Pak Umar tadi. Oke, saya bacakan saja ya. Iya, tapi kenapa ayat itu berasal dari Umar langsung jadi ayat Quran? Perhatikan nih. Ya, ketika istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah, Umar pun bermaksud mencandainya agar Rasul tertawa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, jika istri saya meminta uang belanja kepada saya, maka akan saya sakiti lehernya." Benar saja Rasul tertawa mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kau wahai Umar, mereka, istri-istri beliau,
sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja. Umar pun melotot ke arah putri-putri mereka. Kemudian Umar dengan bercanda menyakiti leher Hafsah, dicekek. Putrinya yang juga istri Rasulullah. Sementara Abu Bakar menyakiti leher Aisyah. Lu perhatikan, minta uang belanja dicekek tuh. Loh, Anda tidak percaya? Tanya tadi. Ini loh, menyakiti leher tuh diapain? Lo, Anaknya yang mendidik anaknya biasanya. iya, gitu. ketika dia kamu minta istri minta duit lebih sama Rasulullah, dicekek tuh. Nah, Itu Umar ayahnya, mengatakan, perhatikan. anaknya, bukan Rasulullah yang mencekek. Iya, Rasulullah orang baik. yang mencekek bapaknya, betul. Bapak anaknya Kak Oke. Fajar. Itu kan sambil bercanda. Itulah suri tauladan. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mencekek, tapi ayahnya. Tetapi para sahabat Nabi itu, Muhammad yang disalahkan. oke, para sahabat adalah contoh Islam yang terbaik, betul? Dia bercanda, dia salah, bercanda mulai muncul loh begini. Nabi Muhammad itu adalah suri Perhatikan, tauladan. Umar mengatakan, engkau telah meminta apa yang tidak ada pada diri Rasulullah. Karena peristiwa ini, Rasulullah mengasingkan diri, tidak menemui istri-istrinya selama 29 hari. Dalam riwayat lainnya 30 hari. Rasulullah marah dengan sikap istri-istrinya hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Katanya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Rasulullah kemudian mendatangi Aisyah pertama kali dan Aisyah memilih untuk bersama Rasul dan memilih akhirat. Tuh makanya ya. Jadi istri-istri jangan minta uang belanja lebih, karena kalau minta uang belanja lebih nanti diceraikan, betul? Oh salah, itu menerangkannya itu salah. Pusing orang, bukan begitu ceritanya. Berat ini saudara-saudara. Bukan berat, etis pelintir, bukan begitu maksud Gimana? saya itu, Silakan gimana ayatnya? Ayatnya itu menerangkan istri-istri Nabi itu kan mau uang lebih dari hasil ganimah tadi. Minta uang belanja Kemudian lebih. dibilang oleh sahabatnya tadi yang punya anak-anak tadi, marah dia. Jadi dia mengajak anaknya supaya jangan minta kepada Nabi yang berlebihan. Ya, dicekek mereka betul. Dicekek mereka betul. Itu kan sambil bercanda. Bercanda. Dicekek lah kata. Bercanda. Ya udah, terus. Dan cerita tuh tadi. Aku nih baca yang Idris baca mendengar yang Idris baca tadi lah. Aku Ya udah, terus lanjut. Aku ini guru Edis. Kemudian Allah berfirman. Muridku. Guru. Nama jadi murid Edis lah, Edis pelintir ayatku. Oke, lanjut Allah Bu. berfirman kepada Nabi, suruhlah istrimu itu mengambil pilihan. Apakah dia ingin harta dunia atau ingin bersamamu di dunia dan di akhirat masuk surganya Allah. Kemudian si kalau mereka masih terus seperti itu diancam diceraikan, betul? Bukan Nabi Muhammad yang menceraikannya. Tapi iya, kalau mereka terus-menerus meminta belanjaan berlebih, maka akan diancam diceraikan.
Betul? Diceraikan itu kan firmannya, itu kan pilihan Nabi pula. Kemudian Nabi Susah memilih nih pilihan kalau begini. istrinya milih bersama dia. Iya, akibat daripada ancaman mau diceraikan tersebut. Daripada diceraikan, betul. Dua pilihan, Dis. Apakah dia mau harta dunia itu? Ya ambil, silakan ambil dunia nih. Tapi diceraikan. Mungkin cerai. Iya. Jadi mau minta uang belanja lebih, diancam diceraikan. Maka Gimana? mau kesejahteraan dunia dan akhirat, maka pilihlah aku dan uang yang ku kasih belanja yang secukupnya. Bahkan lebih dari cukup di zaman itu. Harta gunimah sebanyak itu. Masa setiap perang mau uangnya, setiap perang mau gunimahnya. Itu kan tamak namanya, Dis. Makanya istrinya itu dikasih dua pilihan. Oke, berarti istri Nabi menurut ibu mata duitan. Iya, kalau Ya. mendidik istri itu adalah suami. Berat ini, astagfirullahaladzim. Berani mengatakan Dia istri merasa Nabi berat, mata aku sering duitan. lihat saja. Hah? Oke lah. Tapi begini loh yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini sebenarnya kalau membahas tentang agama Islam, ya, agama apa saja lah. Kita itu jujur, begitu loh. Apa yang ada, apa yang tertulis, udah kita jujur saja. Kenapa sih kita harus menutup-nutupi sesuatu? Begitu loh. Betul Aku tidak? kurang jujur tadi. Ya sekarang baru jujur, tadinya kan nggak jujur. Kita pindah topik mengenai itu tadi menemui neraka tadi itu. Apa tadi itu? Maksudnya? Ya ini aku dengar tadi. Setiap manusia akan menjumpai neraka apa? Apa tadi itu? Apa tadi ya nggak tahu lah apa. Ini Apa tadi? mendatangi neraka. Kenapa di situ? Surat Maryam ayat 71. Iya, ada apa? Di dalam ini, Dis, setiap manusia itu akan mendatangi neraka. Termasuk Edis. Karena saya tidak mengikuti Nabi Muhammad, makanya saya tidak masuk neraka dulu. Ya kalau mengikuti Nabi ya masuk neraka dulu gimana? No. Bukan begitu maksud ayatnya itu, Dis. Coba bacakan Maryam ayat 71. Maksud ayat itu adalah waktu melewati Sirat. Tahu Sirat? Mendatangi neraka. Jembatan Sirat. Oke. Dikatakan bahwasanya panasnya api neraka tersebut akan membakar orang-orang yang walaupun jaraknya 500.000 tahun, betul? Ya sudah, udah gosong duluan nanti di situ. Enggak begitu cerita. Iya, makanya nanti setelah lewat dari neraka sampai surga udah tinggal Tuhan. Bukan begitu. Dia ngarang. Tapi intinya beginilah, Bu. Orang Muhammad saja dia waktu masuk kuburan dia nggak keluar lagi kok, gimana? Manusia mati. Loh, justru karena setelah Nabi Muhammad meninggal, Bu, setelah Muhammad meninggal, masuk dalam kubur, dia tidak pernah keluar lagi sampai hari ini. Bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu yang ada di situ? Artinya, Bu, kalau cuma cerita nanti dalam kubur ditanya man robbuka, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau cuma cerita begitu, agama langit. Kalau agama Edis, agama bumi, buatan manusia. susah. Kami itu maka kami tahu karena ada wahyu dari Allah. Astaga, berat. Karena yang buat agama itu. Itu saja tahu. Tuhan kami itu maha tahu, Dis. Bu, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah?
Dia bertemu dengan Allah itu melalui Jibril, melalui firman-Nya. Bukan itu yang saya tanya. Pernah bertemu dengan Allah? Manusia tidak bisa melihat Allah mati. Kalau orang Israel juga begitu mati. Siapa bilang? Bisa dilihat langsung. Siapa bilang? Musa bertemu dengan Allah tidak? Tidak, no. Astaga. Baik, saya akan tampilkan ayatnya. Tapi percuma pun saya tampilkan, ibu nggak percaya. Belajar dulu aja lah. Belajar dulu. Saya tunjukkan. Ilmu di segi itu. Saya tunjukkan nanti ayatnya di dalam Quran bahwasanya Allah bertemu dengan Allah langsung. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Kalau saya tunjukin pun nanti percuma berbelit-belit lagi. Belajar dulu aja. Belajar dulu Bu ya, besok main lagi. Percuma pun dikasih tahu juga nanti juga sama juga berkelit. Mari kita bedah dekonstruksi data dan logika pada video tadi secara kritis dan tajam. Kita mulai dari yang pertama. Paradoks surat Abasa mengakui kesalahan otoritas mutlak. Perdebatan dimulai ketika lawan bicara dengan terbata-bata mencoba menjawab fakta dari surah Abasa ayat 1-6. Pertanyaan Edi sangat sederhana dan menjebak. Apakah Muhammad ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Lawan debat berputar-putar, mencoba menghaluskan kata dengan menyebutnya manusia biasa, hingga akhirnya terpojok dan terpaksa mengakui, iya, karena salah. Secara etika sosiologis, ayat ini membongkar adanya diskriminasi sosial yang nyata di awal runtunan sejarah. Muhammad bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, seorang pria buta yang miskin, yang tulus ingin belajar hanya karena Muhammad sedang sibuk melobi para pembesar Quraisy yang kaya raya. Ini adalah potret social profiling. Ketika dogma mengklaim Nabi memiliki akhlak paling mulia, teks Abasa justru hadir sebagai anomali historis yang membuktikan adanya preferensi elitis terhadap status sosial dan kekayaan materi. Yang kedua, manipulasi Al-Mujadalah ayat 12, skandal tafsir tanda kurung. Kepanikan massal dan blunder terbesar lawan debat ketika Edis TV membongkar teks surah Al-Mujadalah ayat 12 tentang aturan berbayar jika ingin berbicara khusus dengan Nabi. Lawan debat histeris dan menuduh Edis TV melakukan fitnah dan berbohong besar. Namun, mari kita lakukan kritik teks, textual criticism secara eksplisit. Secara tekstual, kalimat asli ayat tersebut berbunyi, Fakaddimu baina yadain najwakum sodakotan, yang artinya secara literal adalah, apabila kamu melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Secara sintaksis Arab klasik, tidak ada satu pun kata benda atau kata ganti dalam teks asli yang merujuk kepada kata benda orang miskin atau al-fuqara. Penyisipan frasa kepada orang miskin dalam kurung pada terjemahan modern adalah bentuk interpolasi teks, yaitu manipulasi penyisipan materi asing untuk mengubah dampak teologisnya yang memalukan. Jika dibaca apa adanya tanpa sensor, ayat ini menetapkan paywall atau tarif ekonomi komersial untuk mengakses seorang pemimpin spiritual. Fakta akademisnya pada ayat 13 atau ayat berikutnya, aturan ini langsung dinasah atau dibatalkan karena para sahabat protes ketakutan menjadi miskin. Logika sehatnya, jika uang sedekah itu memang dibagikan kepada orang miskin di antara mereka, mengapa para sahabat harus takut miskin? Ketakutan para sahabat membuktikan secara sosioekonomis bahwa dana tersebut keluar dari sirkulasi mereka dan masuk langsung ke kantong otoritas pusat. Lawan debat yang kelabakan mencari teks Arab orang miskin, akhirnya hanya bisa mengarang bebas. Yang ketiga, krisis domestik Al-Ahzab, uang belanja, ancaman cerai, dan tindakan fisik. Puncak perdebatan tadi terjadi saat Edis TV membeberkan fakta sejarah dari surat Al-Ahzab ayat 28, 29, dan Sahih Al-Bukhari. Setelah perang Khaybar dan Bani Quraizah, harta rampasan perang atau ganimah melimpah ruah, di mana sang Nabi secara reguler mendapatkan jatah mutlak sebesar 20%. Di tengah kelimpahan tersebut, istri-istrinya berkumpul menuntut hak domestik yang wajar, meminta tambahan uang belanja.
Namun, respons yang diberikan jauh dari kelembutan. Sang suami mengasingkan diri selama 1 bulan karena marah, lalu menurunkan ayat ancaman. Pilih menceraikan mereka semua secara baik-baik jika mereka mengejar dunia, uang belanja, atau dia menerima apa adanya. Yang lebih mengerikan, ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar mengetahui anak-anak perempuan mereka, Hafsah dan Aisyah, meminta uang belanja, mereka mendatangi dan menyakiti serta mencekik leher putri-putri mereka sendiri di depan Nabi. Ketika lawan debat mencoba merasionalisasi tindakan kekerasan fisik ini dengan dalih, itu kan sambil bercanda, Edis TV memberikan pukulan telak yang sarkas namun akurat. Minta uang belanja, dicekik, bercanda, itulah suri tauladan. Kebangkrutan moral apologetika lawan debat mencapai titik nadir ketika ia, demi membela dogma, secara sadar merendahkan kehormatan para istri nabinya sendiri dengan mengatakan, itu kan tamak namanya Dis. Edis TV langsung mengunci pernyataan tersebut. Berarti, istri nabi menurut ibu mata duitan. Sebuah ironi luar biasa, di mana seorang penganut rela menuduh Ummul Mukminin sebagai wanita yang tamak dan mata duitan, hanya agar nabinya tidak terlihat salah. Yang keempat, komparasi radikal dengan etika spiritual Kristen. Melalui fakta-fakta domestik yang dipaparkan oleh Edis TV, publik dapat melihat perbedaan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan ajaran Kristen. Dalam kekristenan, kepemimpinan seorang suami di dalam keluarga bukanlah kepemimpinan tirani yang menggunakan ancaman perceraian atau kekerasan fisik seperti pencekikan leher sebagai solusi ketika istri menuntut pemenuhan kebutuhan fisik. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 25 dan 28 memberikan standar moral yang sangat tinggi bagi pria Kristen. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, dalam 1 Petrus 3 ayat 7, para suami diperintahkan untuk hidup bijaksana dengan istri dan menghormati mereka sebagai kaum yang lebih lemah, agar doa-doa mereka tidak terhalang. Kekristenan menutup rapat pintu perceraian spekulatif hanya karena urusan materi, Matius 19 ayat 6, dan sama sekali tidak mengenal konsep intimidasi domestik. Kontras ini memperlihatkan secara benderang bahwa etika pernikahan dalam Kristen berpusat pada pengorbanan, kasih yang radikal dan penghormatan penuh terhadap martabat wanita, sangat jauh dari narasi ancaman talak massal yang ditunjukkan dalam kasus surat Al-Ahzab. Sekian dulu video kali ini, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.